Katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk anak-anak muda. Shalom. Ya, selamat sore bagi kita semua dan puji Tuhan saya melihat anak-anak muda yang luar biasa walaupun hujan badai tetap mau semangat datang ke gereja. Haleluya. Bilang sampingan kirinya, engkau orang hebat. Amin. Sekali lagi 1, 2, 3, engkau orang hebat. Iya. Biasanya kita ada 175 orang bahkan sampai lebih, tapi karena situasi hujan banyak yang gak hadir, dan ini adalah anak-anak Tuhan yang tetap hadir walaupun ada badai. Ini aku yakin kalau malam minggu pasti kemanapun pacarnya diapelin, karena hujan badai tidak jadi masalah bagi dia. Amin. Haleluya. Ya, hari ini kita boleh belajar sama-sama firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Saya rindu kita boleh membacanya secara responsoria, secara bergantian, supaya kita boleh diberikan penjelasan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan ini yang akan mengubahkan hidup kita. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17 yang sudah dapat katakan haleluya. Saya membacakan ayat 11 teman-teman sekalian, ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat yang ke-12. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, kalau kita membaca ayat ini adalah surat yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada beberapa jemaat. Kepada jemaat apa saja itu nanti bisa kalian baca dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang pertama. Nah, pesannya apa? Ini pesan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Kenapa? Karena banyak orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di daerah-daerah, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang jadi berkat bagi orang lain. Walaupun demikian mereka banyak mengalami fitnah. Nah, sampai sekarang orang Yahudi tetap banyak punya persoalan, dan saya harap kita nggak usah bela-bela orang Yahudi dan nggak usah bela-bela Palestina. Amin. Shalom. Udah ada yang sepanjang 2 minggu ini komen-komen tentang Palestina Israel? Puji Tuhan. Memang kita nggak tahu ya. Bilang samping kanan kirinya sebelum komen baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Ya, supaya komen, supaya tahu jelas latar belakangnya baik, baru bagus komennya. Kalau enggak jangan dulu balas-balas. Nah, kenapa? Karena ini sampaikan Petrus juga kepada orang-orang Yahudi, karena tidak semua orang Kristen di Yahudi itu sampai sekarang kurang lebih hanya 3 atau 2% orang Kristen di Yahudi. Enggak lebih sampai 5% orang Kristen. Selebihnya adalah orang Muslim dan orang-orang agama Yahudi. Pesan ini disampaikan Petrus, kenapa? Supaya orang-orang pendatang di sana memahami bagaimana hidup orang Kristen yang benar. Supaya di negara-negara lain mereka boleh jadi berkat dimanapun mereka berada. Supaya kehidupan mereka bisa jadi contoh bagi orang lain. Nah, karena itu tema yang diambil pada hari ini dari perikop ini adalah diurapi untuk melayani. Sama-sama kita katakan diurapi untuk melayani. Saya mau menyampaikan gini, pelayan bukan hanya yang di depan. Setuju? Semua kita adalah pelayan Tuhan. Mungkin beda-beda tempat. Kalau engkau di pekerjaan, engkau pelayan Tuhan di tempat pekerjaanmu. Kalau engkau kuliah, engkau pelayan Tuhan di tempatmu berkuliah. Kalau engkau misalnya seorang bisnismen, engkau menjadi seorang pelayan Tuhan di sana. Nah, tapi bagaimana supaya yang namanya kita pelayan ini, cara hidup kita ini sebagai hamba Allah yang siap melayani. Karena enggak semua orang siap melayani.
Oleh karena itu Rasul Petrus mengingatkan kepada beberapa jemaat supaya hidup mereka mudah melayani. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah, kalau kita baca, kalau yang pertama di ayat yang ke-12 tadi dikatakan gini, milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik. Kenapa ini yang pertama? Karena poin yang pertama untuk kita mudah melayani, buktinya kita diurapi untuk melayani. Yang pertama adalah apa? Kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Miliki cara hidup yang benar. Oke, shalom. Anak-anak muda, sudah benar cara hidupmu? Haleluya. Oke, yang sebelah sini dulu 4 baris. Cara pacaranmu sudah benar? Oh, jomblo semua, nggak apa-apa ya. Haleluya. Yang sana jomblo, yang di sini cara pacaranmu benar? Turut berduka cita ya. Oke, yang di sini cara putusmu benar? Pacaran aja nggak pernah, kayak mana putus ya? Kita harus benar-benar, kalau engkau jadi anak muda, cara hidupmu benar. Waktu jadiannya benar, putusnya pun benar. Kalau dulu jadian, sebelum jadian doa Bapa kami, waktu putus doa Bapa kami juga. Nah, gitu ya. Jangan hanya putus dengan sebuah kalimat WA, putus. Kenapa? Putus dan diblokir. Selesai sudah. Wah, itu nggak benar cara pacaranmu. Tidak benar cara putusmu. Cara bertemanmu benar? Sesama teman benar? Kalau minjam balikkan. Nah, itu cara pacaran, cara berteman yang benar. Haleluya. Jangan sering-sering kau datang ke kos temanmu cuma untuk makan. Tapi asal dia datang ke kosmu tak pernah kau kasih makan. Nah, itu nggak benar cara bertemanmu. Hidup anak muda harus benar, supaya kalau hidup kita benar, kita bisa jadi pelayan yang mudah. Kalau hidup kita nggak benar, kita sulit melayani. Kalian jangan mengenal saya waktu khotbah, tapi kenal saya dalam keluarga saya. Istri saya yang paling tahu siapa saya. Hidup ini gini, sebuah kata bijak mengatakan demikian. Hidup ini lebih berbicara keras daripada perkataan kita. Oke, sekali lagi. Hidup ini lebih berbicara keras daripada perkataan kita. Bagaimanapun perkataan kita, kalau kita hidup kita nggak benar, orang nggak akan dengar. Bahasa Inggrisnya dikatakan holang hata doi. You know what I mean? Bilanglah bilangmu situ. Bahasa Indonesia dikatakan atari dokon ma atari dokon. Kayak gini kau ya, dibilang atari dokon, bilanglah bilangmu situ. Karena aku tahunya siapa kau. Kau harus hidup baik, hidup benar. Dia bilang, bibir nomor berapa yang ngomong ini? Hidupmu aja nggak benar gitu. Mana lebih mudah kalian melakukan yang kalian dengar atau melakukan yang kalian lihat? Oh Tuhan Yesus, kena petir semua kalian tadi ya. Nggak punya suara lagi, bah. Nggak hanya udah dingin suasana ini, kalian diam-diam makin dingin kurasa di sini ya. Oke, haleluya. Sekali lagi, mana lebih mudah melakukan yang dilihat atau yang didengar? Setuju? Udah sering saya buat ilustrasinya, udah sering kita coba, dan banyak tetap yang salah. Pasti lebih mudah melakukan yang dilihat daripada yang dengar. Yuk, angkat tangannya sama-sama. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tadi mungkin terlalu dalam penyembahannya ya, jadi belum turun orang ini ya, mesti di sorga semua kalian ya. Haleluya. Oh Tuhan Yesus baik. Lebih mudah melakukan yang dilihat daripada dengar. Yuk angkat tangannya sama-sama. Goyang-goyang, pegang dahinya masing-masing. Ada yang pegang di sini, udahlah terserah kau aja lah. Mau mana pegang-pegang aja lah gitu ya. Ya pesannya kan jelas, dahi. Dahimu loh. Iya, oh ini dagu, oh ini dahi, gitu. Banyak kita mau menasihati orang lain tapi orang nggak mau mendengar nasihat kita. Karena apa? Perkataan kita bijaksana, tapi hidup kita nggak jadi berkat. Orang sedang menonton hidup kita, orang sedang menilai hidup kita. Firman Tuhan katakan apa? Engkau adalah kota yang terletak di atas gunung, yang dinilai semua orang lain. Hidupmu terus dilihat, apalagi para pelayan ini. Kalau sempat pacaran kalian salah, oh haleluya lah. Pas kalian penyembahan, angkat penyembahan, yang lain bilang, alah, ya kan? Coba yuk di sini, bilang gini, ikuti saya ya, Tuhan, ikuti kawan, wih, haleluya, bandal-bandal kalian ya.
Oke, Tuhan, buatlah aku waktu pacaran orang bertobat melihatku pacaran. Amin. Gara-gara kau pacaran bertobat orang. Wah, itu baru benar. Saya dulu waktu muda, hobi kami itu ngintip orang pacaran. Serius. Udah bilang, apa mengintip? Jadi kalau ada di kampung kami itu orang pacaran, kami patroli, cek dulu. Jam 9, masih santai. Oke. Jam 9 lewat, mulai agak sedikit-sedikit. Maunya waktu kau pacaran, pas kau pacaran orang ngintip, dia bilang, bah, bertobatlah aku. Ini yang benar ini. Karena kau waktu pacaran, kita berdoa dulu sebelum pacaran. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami waktu untuk bisa saling meeting and dating. Jadi waktu kau pacaran ada meeting and dating. Tidak hanya cerita-cerita, tapi ada topik yang dibahas. Ketika itu yang laki-laki bilang, Dek, kira-kira ini visi hidup kita ke depannya. Menurutmu bagaimana? Coba kau kasih dulu argumenmu kepada dua variabel visi misi kita ini. Yang mendengar aja akhirnya apa? Pergi dia nulis KTI. Siap kau pacaran, keluar tesis gitu ya. Itu yang harus benar, karena ketika orang melihatmu, melihat hidup kita, hidup ini lebih mudah berbicara bagi orang lain daripada perkataan kita. 1000 kata bijak kita akan dilupakan dengan 1 tindakan bodoh kita. Betul? 1000 perkataan bijak kita akan orang kali nol semua itu. Waktu ada 1 tindakan bodoh yang kita buat, yang membuat kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu mari belajar supaya menjadi hamba Tuhan. Mari belajar, dikatakan miliki cara hidup yang benar. Bagaimana cara hidup yang benar itu? Yang pertama, cara hidup yang benar itu apa? Suka berbuat baik. Amin. Suka berbuat baik, haleluya. Mana lebih suka mentraktir atau ditraktir? Ditraktir, haleluya ya. Mana lebih suka ngutang atau bayar utang? Berarti parutang semua ya. Oh, haleluya. Berbuat baik, rajin berbuat baik kepada temanmu, kepada orang-orang yang kau kenal. Kita perlu belajar dari Alkitab bagaimana seorang Samaria, dia berbuat baik kepada orang yang dia tidak kenal. Padahal pada waktu itu ada seorang imam, ada seorang Lewi. Melihat orang korban itu, dia hanya berkata apa? Ih, kasihan kali. Tapi tidak ada berbuat apa-apa. Hanya ngomong doang, gak ada aksinya. Kasihan sekali. Tapi kita belajar berbuat baik. Walaupun kita diselamatkan bukan perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena kita rajin berbuat baik, tidak. Kita diselamatkan mutlak karena kasih karunia Tuhan. Tapi dengan kita diselamatkan, buktinya orang diselamatkan, dia rajin berbuat baik. Dia suka berbuat baik. Pantang dilihatnya orang susah langsung pingin ditolong. Ada orang dia tahu temannya dalam kesusahan, dia bilang, apa yang bisa kubantu bagimu? Itu Bu. Coba bayangkan kau punya teman satu aja kayak gitu. Kira-kira gimana hidupmu? Kau susah, dia bilang, kawan, apa yang bisa kubantu? Jangan segan. Uang aku gak punya, tapi aku masih punya Tuhan Yesus yang bisa menolongmu. Kira-kira bilang apa? Ini baru teman yang baik. Jangan jadi teman, kawan. Kita kan kawan. Nah, udah bahaya. Kalau temanmu selalu bilang kita kan kawan, tandai wajahnya. Langsung ambil spidolmu, pasti tukang utang. Nah, gitu kan. Karena kalau dia bilang kawan, kita kan kawan, seakan-akan melegitimasi waktunya untuk pinjaman. Karena kan ada lagu-lagu rohani ini sesuai minggu kan. Minggu pertama hari ini kurasa bahagia karena masih baru datang kiriman. Hari ini kurasa bahagia. Hari yang kedua apa? Suka-sukamu Tuhan. Minggu yang berikutnya apa? Mataku tertuju padamu. Karena udah mulai bingung kan. Minggu keempat, kau saudaraku. Kenapa? Udah mau minjam dia. Kau saudaraku. Saudara kita kan. Oh, jangan demikian, kita rajin berbuat baik. Prinsipnya gini dalam berbuat baik. Teruslah engkau berbuat baik dan lupakan kebaikanmu. Tapi satu aja kebaikan orang yang pernah buat padamu, ingat seumur hidupmu. Amin. Ya, sekali lagi. Teruslah berbuat baik dan lupakan semua kebaikanmu. Tapi teruslah ingat satu kebaikan yang orang lain perbuat padamu. Kadang kita lebih sering menghitung, udah baik kali aku ya, udah sering aku baik samamu, semalam. Kau kapan? Ah, itu nggak benar. Orang yang benar berbuat baik, dia lupa kapan orang baik padanya. Ketika kita berbuat baik, biarkan.
Jangan ingat-ingat saya belajar terus begini. Semua orang yang namanya saya tolong, saya lupakan, saya tolong. Dan sering saya sampaikan kepada anak-anak pemuda yang saya layani di beberapa kampus, saya sering bilang gini, waktu kau bahagia, tolong lupakan aku. Karena kau bisa berbahagia dengan yang lain. Tapi waktu kau susah, gak apa-apa, aku ada abangmu untuk bisa mendengarkan ceruhan. Karena gak semua orang bisa mendengar orang lain. Amin. Haleluya. Jadi belajarlah untuk yang namanya apa? Berbuat baik. Berikutnya orang yang hidupnya benar itu gak sungut-sungut. Shalom. Oke, yang sudah bekerja boleh angkat tangannya? 1, 2. Oke. Puji Tuhan ada beberapa. Yang cari kerja. Oh, yang lain cari masalah ya. Iya. Oke, mahasiswa gitu. Yang mahasiswa. Oke. Yang dia nggak tahu statusnya aku mahasiswa atau nggak lagi nih ya, udah kelamaan kuliah tapi nggak tamat kan? Iya. Yang anak SMA, SMP ada? Oke, puji Tuhan. Apapun yang kau lakukan, apapun yang ditugaskan padamu, belajar tidak sungut-sungut. Kalau engkau kerja di kantor, asal diberikan tugas, langsung bilang, setelah ini apalagi yang bisa ku kerjakan, Pak? Kira-kira pemimpin bilang kayak mana? Bulan depan ku tambahi gajimu ya. Tapi masih kau dikasihnya, bukan kerjaanku. Lalap aku. Lembur terus, lama-lama bukan lagi lembur aku ini, jadi lembur aku ini. Karena bolak-balik lembur terus gitu. Sungut-sungut terus. Seakan-akan terus salah, terus semua orang salah di matamu. Sungut-sungut terus. Dosen ngasih tugas salah, enggak ngasih tugas salah. Gimana jadi dosen ini? Baru lagi masuk tugas minggu depan, baru lagi masuk. Memanglah ya. Tiba-tiba pulang. Gimana jadi dosen ini? Kok enggak ada ngasih tugas? Enggak jelas dia ini. Jadi pinginmu yang jelas kayak mana? Hidup kita kan kadang seperti orang Israel. Orang Israel dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, kurang mujizat apa yang Tuhan berikan bagi dia? Di mana ada Allah yang bisa membelah laut yang begitu luas untuk perjalanan bangsa Israel? Di mana ada Allah yang memberikan manaan setiap harinya? Di mana ada Allah yang memberikan berkat-berkat yang kelimpahan? Ada tiang awan dan tiang api yang terus menyertai perjalanan mereka. Pertanyaannya, apakah orang Israel bersyukur? Mereka bersungut-sungut. Dia bilang apa? Lebih enak dulu di sana. Lebih enak dulu di sana. Itu terus. Mari belajar jadi mahasiswa. Belajar menjadi seorang yang bekerja. Orang yang benar-benar tidak sungut-sungut. Kerjakan semampumu. Kerjakan yang terbaik dalam hidupmu. Terlebih, kalau engkau di keluarga. Shalom. Anak-anak gadis, shalom. Kapan terakhir kali kau bersyukur disuruh sama mama dan papamu mengerjakan pekerjaan di rumah? Baru, cucikan dulu itu. Siap laksanakan, Mak. Baru cucikan dulu itu. Mama inilah kan. Baru pun aku pulang kampung. Makanya selama ini malas aku pulang kampung. Nyuci terus Mak suruh nyuci. Udah mau sarjana aku loh, Mak. Udah mau sarjana gitu kan. Coba belajar. Seorang perempuan yang luar biasa, enggak disuruh tahu dia apa yang dikerjakannya. Haleluya. Kalau sempat mamamu masih nyuruh kau nyuci piring, kau bukan perempuan. Sorry ya. Yakinnya kalian perempuan yang perempuan sini? Yakin? Haleluya. Kok jadi teduh ya? Dingin ya? Kenapa? Karena gini, perempuan itu harus punya inisiatif. Nggak ada sungut-sungut. Saya dulu pernah kagum dengan seorang teman saya waktu kami di SMA. Dia bukan orang Kristen, tapi banyak orang Kristen di situ nggak punya apa yang namanya ya, inisiatif yang bagus. Kami makan durian rame-rame, tahulah anak SMA kan, makan durian rame-rame di tempat teman, semua makan durian, semuanya makan. Tiba-tiba ada satu orang yang datang, dia nggak makan durian. Dia bawakan cuci tangan, dibawakannya sarbet dan lain sebagainya. Dan yang perempuan yang lainnya dengan bilang, ih baik kali lah kau ya, baik kali lah kau ya. Kalau kami bilang kau kurang ajar kali ya, gitu kan. Bukan lagi bantukannya dengan hanya berkata, ih baik kali kau lah, baik kali. Enggak belajar, tidak sungut-sungut. Baru berikutnya apa?
Bilang samping kanan kirinya, berani jujur itu hebat. Amin. Yang sudah jujur dia punya pacar sama mama bapaknya. Haleluya. 1, 2, 3 orang. Yang sampai sekarang udah bertahun-tahun nggak jujur sama mama bapaknya. Buru, punya pacar kau? Nggak ada, Ma. Yang foto itu pacar orang, Ma. Oh iya. Tapi kok kedekat kau? Aku kan orang, Ma. Oh iya, puji Tuhan ya, gitu. Belajarlah jujur. Jujur dalam hal-hal yang sederhana, dalam pekerjaan jujur, dalam waktumu jujur. Jujur, hidup ini harus jujur. Kalau kalian cari pekerjaan di mana-mana, syarat pertama apa sering dibuat? Ada dibilang, tamatan S1 ekonomi IP 4,0. Itu poin berikutnya. Betul? Yang pertama dikasih cari apa? Jujur. Karena apa? Kita perlu pintar, perlu. Indonesia kurang orang pintar? Enggak. Yang kurang apa? Orang jujur. Adik-adikku yang perempuan, cari laki-laki yang jujur. Amin. Yang laki-laki, cari pacar yang jujur. Jujur tentang skincare-nya. Untuk mengetes kejujurannya, ajak mandi kolam renang, cemplungkan, tarik keluar. Itu wajah aslinya. Enggak ya, enggak apa-apa pakai skincare ya. Kalau ada nanti mau beli skincare, ada yang jualan di sini ya. Haleluya. Ini pesan ini disponsori oleh skincare gitu ya. Enggak, belajar jujur tentang hidup kita. Kalau kita nggak mampu, bilang aja nggak mampu. Kalau kita nggak sanggup, bilang aja nggak sanggup. Kalau kau nggak cinta, bilang aja nggak cinta. Jangan bilang, Dek aku suka samamu, kudoakan dulu bang ya. Kesannya rohani. Padahal di hatimu bilang, jijik kali aku lihat kau. Tapi supaya kelihatan rohani karena kau pelayan, kita doakan dulu bang. Berapa tahun didoakan? 10 tahun ke depan. Tapi kalau ada abang lihat yang lebih bagus, nggak apa-apa bang, ku ikhlaskan. Padahal hatimu bilang memang jijiknya aku nengok kau. Itu nggak jujur. Dek aku suka samamu, aku nggak suka samamu bang. Bisa nggak? Tapi nanti dia sakit hati. Shalom yang laki-laki, mana lebih sakit hatimu dibilangnya iya tapi jijik dia lihat kau, daripada dia bilang sorry bang aku nggak suka sama abang. Dua-duanya sakit ya. Turut berduka cita. Enggak, ini ciri orang Kristen yang benar. Hidup kita itu harus benar, karena kehidupan yang benar orang akan apa? Bagaimanapun orang memfitnahmu, tidak ada dasarnya. Dia tidak akan bisa menjatuhkanmu. Tokoh-tokoh Alkitab sering sekali mengalami fitnah. Berkali-kali orang difitnah. Daniel berkali-kali difitnah. Dan orang mencari-cari kesalahannya. Oke, shalom. Kalau ada orang yang mencari-cari kesalahanmu, kau luar biasa. Haleluya. Kenapa? Karena orang berusaha menemukan kesalahanmu. Tapi sering sekali orang nggak berusaha menemukan kesalahan kita, karena salah di mana-mana. Jadi nggak perlu dicarinya lagi. Bersalahan semua kan? Ini kan bahaya kita ya. Daniel itu berusaha orang mencari kesalahannya, cuma satu kesalahan Daniel apa? Dia setia beribadah kepada Tuhannya. Dan itu yang orang buat dasarnya untuk menjatuhkan dia. Bersyukurlah kita kalau kita orang Kristen, gara-gara Kristen kita, orang sulit membuat kita yang namanya apa? Naik posisi kita. Bersyukur. Tandanya kita orang-orang yang benar. Amin. Berarti kita berjuang dalam hidup. Karena kita jujur, kita sulit dinaikkan. Bersyukur. Karena kita yang namanya rajin berbuat baik, orang mencibir kita, bersyukur. Akan ada pembelaan yang daripada Tuhan. Itulah ciri hidup orang yang benar. Yang berikutnya apa? Bagaimana supaya kita menjadi hamba Tuhan yang mudah dalam melayani? Kalau yang pertama punya hidup yang benar, yang kedua adalah, kita baca sama-sama 3-2 ya. Memiliki kerendahan hati. Bilang samping kanan kirinya, jangan sombong. Amin. Tolong ya, jangan sombong. Khususnya jangan sombong sama mama dan bapak kita. Kalau pulang kau ke kampung, ke Nias, ke Teluk Dalam yang dalam sekali lagi, bahasa Nias saja kau di sana. Enggak usah kau pakai bahasa ilmiah. Haleluya. Ya yang dari Toba Samosir, yang dari Dolok Sanggul sampai Dolok-Dolok, bahasa Batak aja buat. Entah tempat kampungmu, entah dari Sipiongon atau Yuno Sipiongon, itu 1000 lagi sampai sorga mungkin itu kan. Entah ke Garoga, itu saya pernah ke Garoga. Saya pikir nggak ada kehidupan di sana, rupanya ada.
Karena hampir 3 jam saya dari Tarutung nggak ada perumahan, dan di sana ramai sekali. Saya bilang benar-benar ini Garoga. Iya. Sampai di sana rendah hati aja. Kalau bahasa toba, bahasa toba. Amin. Bahasa nias, bahasa nias. Jangan gara kau baru pulang dari kota ini gelar sarjana, langsung pulang. Menurut hemat saya, dari sudut pandang Bapak kurang tepat. Kita perlu punya perspektif yang baru dalam hal ini. Orang bilang merenungkan kata perspektif, apa sih perspektif ini? Dia stres selama hanya ngomong samamu. Selama kau ngomong dia udah nulis perspektif. Oh, hemat. Oh, selama ini aku boros. Karena kita bilang menurut hemat saya. Dia bilang aku nggak pernah hemat, aku boros. Oh, salah berarti aku. Udah lari-lari. Saya pernah itu tertegur karena saya ngomong sama mama saya. Saya bilang, Mak, kita harusnya orang Kristen ini punya mindset yang benar, Mak. Udah panjang lebar ngomong, panjang lebar setengah jam. Selesai ngomong, jumpai mamaku. Apa itu mindset? Ya Tuhan Yesus, aku udah setengah jam ngomong tentang si mindset ini. Untung gak ditanyanya marga apa sih mindset. Untung gak ditanya marga apa. Shalom. Ya kalau kita balik ke Nias, ke Gunung Sitoli, ke Nias Barat, ke Sirombu, sampai ke Lelufitumoi, daerah perbatasan antara Nias Barat dan Selatan, ke daerah-daerah Nias, ke daerah-daerah Samosir, wilayah-wilayah Samosir, ke Pulau Samosir, daerah manapun, belajarlah rendah hati. Ciri orang rendah hati itu gimana? Dia tunduk kepada pemimpinnya. Terus bagaimana? Sabar dalam kesesakan, terus mau mendengarkan nasihat. Amin. Masih mau mendengarkan nasihat? Siapa yang betah sekali pas malam tahun baru dinasihati? Alah. Siap kau dinasihati? Nah jadi boru, jadi duduk kau ya, kau kan udah sarjana. Jadi inilah ikan ini samamu, ya itu dikasih ikan 3 ekor yang mati. Nggak mungkin yang hidup dikasih kan? Itu dinasihati kita itu panjang kali lebar, kali tinggi, itu dijelaskan nasihat. Tandanya engkau orang rendah hati, waktu kau dinasihati, wajahmu melihat yang menasihati. Bukan kau nunduk tanda hormat padahal lihat handphonemu. Iya kan? Oh iya. Nah, itu nggak rendah hati. Haleluya. Orang rendah hati, mau bagaimanapun tingginya pendidikan kita, orang rendah hati tetap dia merasa orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Kurangnya anak muda satu, kurang rendah hati. Berapa waktu yang lalu ada saya lihat dalam sebuah status orang ada nanya kerjaan, tapi nggak rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri. Rendah hati itu gini, kita tahu siapa kita, bukan kita tahu siapa dia. Karena kita tahu kita hamba Tuhan, jadi siapapun yang ngomong sama kita, kita hormati. Amin. Orang yang tinggi hati itu apa? Diukurnya siapa kau yang ngomong? Tamatan apa kau yang ngomong? Itu orang sombong. Orang rendah hati bukan karena siapa yang berbicara kepada dia, tapi karena dia tahu siapa dirinya. Aku hamba Tuhan, aku seorang yang terpelajar, ku hormati perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Haleluya. Ini orang-orang anak muda yang harus. Sehingga dengan kerendah hatianmu, keluarga diberkati dengan kehadiranmu. Cara ngomongmu, cara responmu penting sekali. Selama kau di kampung, kurang-kurangi handphonemu. Perbanyak melihat papa dan mamamu. Cerita sama dia. Ngomong, dengarkan. Gunakan bahasa daerahmu yang dimengerti olehnya. Nggak usah kau tambah-tambahi bahasa Inggris. Stres dia nanti. Kau bilang, where do you go? Dia bilang, I to the Yahoo. Kan gitu kan. I'm to here, out to son. Kan mirip-mirip juga itu kan. Kan bahasa Inggris kan mirip dengan bahasa Toba. Mirip juga sama bahasa Nias. Tahu bahasa Nias Mufana? Bahasa Inggrisnya apa? Move on. Bahasa Niasnya Mufana. Bahasa Inggrisnya move on. Nah, gitu ya. Yang orang Toba bilang hadoi katanya. Ya puji Tuhan ya, saya sangat senang belajar bahasa. Saya asal ke Nias, ke Toba, saya senang bahasa. Karena bahasa itu mempersatukan, dan kita kalau kita berbahasa daerah itu, orang tua di sana menganggap kita apa? Sangat sopan. Setuju?
Asal kita ngomong, asal mereka ngomong, kita jawab dengan bahasa daerah, salah-salah pun itu dianggapnya sopan. Ada bilang, aku nggak ngerti, aku kan lahirnya di kota, aku kurang mengerti itu. Ya sorry lah ya. Oh Tuhan Yesus baik. Yang ketiga dan yang terakhir, karena hari sudah mulai sore. Oke, yang ketiga dan terakhir adalah bagaimana supaya kita mudah melayani, memiliki kemerdekaan atas dosa. Gimana supaya kita merdeka atas dosa? Yang pertama adalah karena penebusan Kristus. Dalam penebusan Kristus itu kita hidup, kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup kita menjadi hambanya Allah. Manusia sifatnya adalah menghambakan. Sifat manusia adalah menghambakan diri, tergantung kepada siapa dia hambakan. Waktu kita dibebaskan dari hamba iblis, kita menjadi hamba Kristus. Kalau engkau tidak mau jadi hamba Kristus, otomatis engkau akan menjadi hambanya iblis. Otomatis, nggak bisa pisah. Kemerdekaan orang Kristen satu, sejauh mana dia menghambakan dirinya pada Kristus. Kalau ini yang kita miliki, aku yakin dan percaya kita akan mudah melayani mereka. Amin. Siapa yang pingin di sini keluarga besarnya mengenal Yesus Tuhan? Pinginkah engkau keluargamu mengalami pertobatan? Amin. Pinginkah engkau teman-teman kosmu, teman-teman yang kuliahmu mengalami pertobatan? Perbaiki dirimu, perbaiki diri kita. Jadikan kita surat-surat terbuka yang dapat dibaca orang lain. Bahkan saat mereka memfitnah kita, saat mereka mengatakan yang buruk kepada kita, perbuatan baik kita yang akan membungkamkan kejahatan mereka. Yusuf tidak membalas perbuatan jahat saudara-saudaranya, tapi dengan kebaikan Yusuf, saudara-saudaranya hormat dan takut kepada dia. Jangan balas kejahatan orang lain kepadamu. Biarkan mereka berbuat jahat, karena semakin kau dijahati, semakin kau mengenal kebenaran dalam hidupmu. Yang penting kita ikut Kristus karena salib, bukan karena silap. Amin. Haleluya. Sudah bisa membedakan mana salib sama silap? Shalom. Kau pacaranmu nggak benar, baru dijelek-jelekkan orang, itu salib atau silap? Oh haleluya, masih payah bedakannya ya. Tuhan Yesus baik ya. Kau nggak belajar, IP-mu 1,0. Memang kau sebelum ujian berdoa, Tuhan tolong aku, urapi otakku Tuhan, urapi. Tiba-tiba datang Roh Kudus mengurapi. Ih kosong kawan, apa yang mau kurapi? Memang kosong di dalam, apa yang mau diurapi? Kau bisa berdoa Tuhan tolong gitu ya. Memang ditolongnya, pas diurapinya kosong. Apa yang mau diurapi? Tapi kalau engkau sudah belajar sungguh-sungguh, memang kau tahu EQ-mu secara pendidikan rendah, kau terus belajar tapi nggak ingat. Kan adanya orang udah bolak-balik baca. Semakin kita baca semakin lupa kita. Aku makin baca, kok makin lupa aku tadi ya. Waktu duduk masih ingat, datang soal lupa semua. Bahkan kita bilang marga aku apa? Saking lupanya, marganya pun lupa dia. Saking jantungannya menghadapi soal. Tapi kalau engkau udah sungguh-sungguh gak jadi masalah. Tapi kalau engkau gak sungguh-sungguh, nilaimu rendah, jangan kau bilang itu salib, itu sila. Engkau kerja benar-benar di kantor, engkau takut Tuhan, rajin, excellent, tapi kau dipitnah berkali-kali, itu salib atau silap? Salib, karena engkau ikut Kristus. Gara-gara kau Kristen tidak dinaik-naikkan posisimu dalam perusahaan, padahal prestasimu bagus, yang kau lakukan bagus, etikamu bagus, engkau orang yang baik, tapi tetap nggak dinaikkan karena kau Kristen. Itu salib atau silap? Salib. Tapi karena kau bodoh, datang terlambat, kemana-mana mimpin demon, lalap sungut-sungut, dikasih tugas 2, 1 pun nggak dikerjakan. Tapi pas tanggal 1 gajian. Akhirnya dipecat kau bilang ini karena demokrasi. Oh bodoh gitu kan. Tapi kalau kau udah benar-benar kerja bagus, prestasimu bagus, orang mencari-cari kesalahanmu, kau orang hebat. Amin. Saya bersyukur kalau ada di antara kita orang berusaha mencari kesalahan kita, tandanya kau orang hebat. Tapi kalau ada orang gak mencari kesalahan kita, udah bahaya kita. Kenapa bahaya? Karena udah berserak semua kesalahan kita. Dia bilang gak usah aku cari-cari kesalahanmu ya. Salah semua, salah. Datang terlambat, pulang duluan. Kenapa kau datang terlambat, pulang duluan? Kenapa kau pulang duluan, datang terlambat? Aku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Maksudnya datang aja udah terlambat, masa pulang terlambat? Gak boleh, harus lebih cepat. Nah, itu bahaya ya. Haleluya. Siap menjadi orang-orang Kristen yang menjadi hamba Tuhan? Amin. Di perusahaan di mana engkau bekerja, jadi hamba Tuhan di sana. Di mana engkau kuliah,
jadi hamba Tuhan di sana. Bahkan cara pacaranmu pun engkau tetap jadi hamba Tuhan. Punyalah kerinduan bagi engkau yang pacaran. Doakan, Tuhan, biar orang melihat pacaranku bertobat dia. Amin. Nah, oke, kalimat terakhir, bilang samping kanan kirinya, mau tahu siapa Tuhan Yesus? Lihat aku. Kok ketawa kawan? Serius ini. Oke, sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Nggak tega kalian ya? Karena apa? Melihat diri sendiri ada udah jijik ya. Enggak, kita belajar. Kenapa? Karena kita adalah surat-surat terbuka. Orang nggak tahu siapa Tuhan Yesus, betul? Apakah agama yang lain tahu Tuhan Yesus? Tidak tahu. Dia tahu kau. Tapi kalau dia tahu kau, dia bilang gini, kok mirip Tuhan Yesus hidupmu ya? Aku yakin kau Kristen. Kenapa? Karena hidupmu seperti Tuhan Yesus. Wah, itu luar biasa. Jangan sampai ada temanmu bilang, kawan, sebenarnya minggu semalam mau ke gereja aku. Terus kenapa kau ke gereja? Kulihat kau pacaran, batal aku ke gereja gara-gara kau. Kenapa? Bedanya cuma satu aku dengan kau. Kau rajin ke gereja. Masalah dosanya 11-12 kita kawan. Ya udahlah, kau munafik, aku jadi setan apa adanya. Itu. Haleluya. Kira-kira sekiranya kita nanti mati bersama-sama semuanya, masih pingin gak engkau ketemu dengan teman-temanmu yang sekarang ada? Coba lihat kanan kirinya, mana tahu itu temanmu. Masih pingin gak aku nanti di sorga punya teman kayak dia? Dia bilang, Tuhan, kalau gara-gara dia ada di sorga Tuhan, lebih ikhlas aku di neraka daripada di sorga sama dia. Wah, itu memang bahaya ya. Kau kenapa? Kau sorga atau neraka? Pokoknya di mana dia, aku nggak di situ. Wih. Maksudnya gimana? Kalau sorga dia, aku siap neraka. Wih. Kalau neraka dia, dengan sukacita aku sorga. Pokoknya nggak sama dia. Wih, itu bahaya ya. Nah, oleh karena itu, jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Kita doakan bulan depan, bulan Juni, kita akan membahas sepanjang bulan Juni tentang keluarga. Supaya engkau anak-anak muda dipersiapkan. Bagaimana hidup dalam keluarga yang benar. Bagaimana menjadi anak yang benar. Bagaimana supaya keluargamu dimenangkan bagi Tuhan. Dan kita rindu di bulan Juni nanti, kita benar-benar menjadi mengalami keluarga yang dahsyat. Kalau di bulan Mei ini kita sudah menerima lawatan Roh Kudus dengan mengubahkan hidup kita, kita percaya keluarga kita akan diubahkan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.